Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun dalam bahasa Arab jilbab itu saubun yasturu bihir ra'su wal badan, pakaian yang menutup kepala, tubuh. Surat Al-Ahzab, Qul, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan juga kepada nisa'il mu'minat, ya, yudnina, merendahkan, memanjangkan, melebarkan, melonggarkan jalabi, pakaian mereka, gitu. Jadi ayat ini ayat madaniyah, ayat yang turun setelah Nabi berdakwah lebih dari 13 tahun, bahkan 15 tahun baru turun di Madinah. Maksudnya apa? Ini disebut marahil dakwah, tahapan berdakwah. Orang belajar Islam jangan langsung diajarkan jilbab. Ajarkan dulu bagaimana dia mencintai Allah yang menyuruh berjilbab itu. Jilbabkan dulu hatinya, nanti lama-lama dia akan menjilbabkan fisiknya. Berjilbab dalam pemahaman bahasa Indonesia berarti menutup aurat. Itu adalah syariat Islam, ya, syariat Islam. Namun dalam berdakwah ada namanya indiraj, ya, tahapan-tahapan berdakwah. Nabi, bayangkan, 13 tahun di Mekah tidak pernah mengajarkan jilbab. Hijab itu pemahamannya lebih umum. Hijab itu bisa artinya penutup, satir, ya. Jadi kita punya gorden, itu bisa diartikan dalam bahasa Arab hijab. Hijab itu juga biasanya pemisah. Misalnya di masjid ada hijab. Nah, pemisah antara laki-laki dan perempuan. Dulu tidak ada di zaman Nabi orang menggunakan hijab di masjid. Makanya perempuan dulu Nabi menganjurkan sholat di masjid. Tapi Nabi tetap tidak melarang perempuan pergi ke masjid. Hadis Sahih Bukhari, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan ke masjid. Karena masalah hijab itu, hijab dalam pemahaman sekarang berbeda dengan dulu. Hijab yang ada di masjid hari ini itu bagian hal baru yang baru ada di zaman-zaman kita. Di zaman Nabi tidak ada. Itu sebabnya perempuan dulu bercadar. Karena mereka tidak ada yang membatasi antara dia dan laki-laki, ya. Makna dari hijab, ya, pemisah, penutup, ya. Lalu kemudian muncul di Indonesia ada gerakan hijabers. Tapi ternyata hijab yang masuk adalah gerakan menutup aurat. Jadi kembali makna hijab ke makna aslinya penutup. Ya, jadi hijab artinya penutup. Lalu bagaimana dengan kerudung atau cadar? Dalam surat An-Nur kita bisa melihat waliyadrib, nah, ya, hendaklah mereka menjadikannya bi khumurihinna, kerudung mereka. Kerudung itu khusus untuk wajah atau kepala, ya. Bi khumurihinna itu sampai kemana? Sampai ke jaib, juyubihinna. Juyub itu wilayah yang ada lekukannya. Nah, yang dimaksud adalah dada. Jadi yang sunnah adalah, yang sunnah di sini artinya ajaran Nabi, bukan yang dikerjakan berpahala tinggalkan tidak apa-apa. Yang diajarkan Nabi adalah menutup kepala kemudian sampai ke dada. Itu yang disebut khimar, kerudung. Bercadar, jadi jika ada yang mengatakan cadar itu bagian dari syariat, lebih tepatnya itu adalah pemahaman fikih. Pemahaman fikih itu dalam usul fikih, ilmu bagaimana cara menentukan hukum. Di sana ada sumber-sumber hukum. Ada sumber hukum yang disepakati, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada yang diperdebatkan, salah satunya urf, tradisi. Salah satu tradisi orang Arab dulu, perempuannya adalah jangankan laki-laki, perempuan, laki-laki pun juga menutup muka karena mereka tinggal di padang pasir. Maka menutup bercadar itu adalah satu tradisi yang baik. Sekarang di Indonesia misalnya banyak debu. Lalu ketika ada orang pakai masker, lebih baik atau pakai cadar, itu tinggal pilihan dia atau tidak memakai. Karena yang wajib adalah menutup kepala, kemudian sampai ke dada, ya. Lalu apakah berdosa jika seseorang tidak berjilbab? Nah, jika seseorang tidak berjilbab karena dia menentang ayat-ayat Allah, maka dia kafir. Namun jika dia mengatakan, aku ingin berjilbab tapi aku belum sanggup, maka tumbuhkan dulu cinta kepada Allah, nanti pasti dia akan mampu berjilbab. Nah, karena cinta itu yu'mi wa yusim. Jawabannya bukan berdosa tidak berdosa, tapi masalahnya kalbunya sudah jatuh cinta kepada Allah yang memerintahkan jilbab atau belum. Jadi
jilbabkan hatinya dulu dengan tauhid kepada Allah, yakin kepada Allah, sayang kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, baru nanti berjilbab itu akan natural sekali muncul panggilan kolbu, panggilan roh. Ya.